Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang jam tayang YouTube ya teman sobat sekalian. Nah di sini ada yang tanya, Mas, kenapa jam tayang YouTube saya semakin hari kok semakin berkurang, bahkan nggak pernah bertambah lagi? Nah di sini ada beberapa faktor ya teman-teman, faktor kenapa kok teman-teman itu melihat jam tayang YouTube-nya semakin hari semakin berkurang. Faktor yang pertama adalah faktor kesalahan teman sobat sekalian melihat jam tayang YouTube. Nah ini buat YouTuber pemula biasanya untuk melihat jam tayang YouTube itu mereka biasanya melihat di YouTube Studio. YouTube Studio itu di mana? YouTube Studio itu menggunakan aplikasi, tampilannya seperti ini teman sobat sekalian. Nah pada saat kita membuat sebuah aplikasi YouTube Studio, yang kita buka pertama kali adalah biasanya ada analitik. Analitik di situ ada penayangan, ada waktu tonton jam, perubahan subscriber, dan estimasi penghasilan kalau teman-teman udah dimonetes. Nah, di sini yang biasa dilihat adalah waktu tonton atau jam. Nah, di sini kalau kita lihat punya saya itu sampai 45.500 dalam waktu 28 hari terakhir ya teman-teman. Di sini analisis ini kalau kita buka paling depan itu 28 hari terakhir. Nah, di sini teman sobatku sekalian, kita nggak bisa melihat patokan dari sini, tapi di sini sebenarnya bisa kita hitung. Kalau teman-teman klik yang bagian analisis yang untuk YouTube Studio, kita kalau ngelihat per 28 hari terakhir, ya seperti itu teman-teman. 28 hari terakhir itu kenapa kok semakin hari semakin berkurang? Berkurang itu dikarenakan begini teman-teman sekalian, 28 hari terakhir itu biasanya sama YouTube itu belum terbaca ya. Jadi 28 hari biasanya kan kebacanya itu hanya 26. Jadi 2 hari itu belum kebaca. Nah, pada saat jam tayang YouTube ini bergeser harinya, sebenarnya hari besok lagi, ini hari berikutnya itu belum kebaca lagi. Nah pada saat belum kebaca, jadi bisa jadi hanya 25 hari. Jadi seperti itu. Jadi jam tayangnya YouTube itu padahal sebenarnya bertambah, tapi di tampilannya itu nggak bertambah. Nah kita bisa lihat dengan cara seperti ini teman-teman sekalian. Kita buka analisisnya, habis itu teman-teman waktu tontonnya per jamnya itu teman-teman klik. Nah pada saat teman-teman klik, di sini kan 28 hari terakhir. Teman-teman klik aja di sini, ada sepanjang waktu, 90 hari terakhir, 365 hari terakhir. 365 hari terakhir ini 1 tahun terakhir ya teman sobat sekalian. Kita klik aja yang 365 hari terakhir. Nah di sini kelihatan sekali. Jadi jam tayangnya itu berapa waktunya? Kalau saya lihat punya saya ini sampai 555.865. Nah ini kita bisa juga jadikan patokan bahwasanya jam tayang YouTube kita di sini. Tapi kita nggak bisa teman-teman ini jadikan pegangan karena apa? Persyaratan YouTube itu bukan di sini, bukan di YouTube Studio, di aplikasinya. Nah, silahkan teman-teman kalau mau lihat yang sebenarnya, silahkan teman-teman buka aja di Google Chrome. Pada saat teman-teman buka Google Chrome, ketikkan aja sebuah kata kunci YouTube Studio Web. Nah, di situ kalau teman-teman sudah buka di browsernya, teman-teman klik di bagian login ya. Teman-teman klik login, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya itu berbeda dengan YouTube Studio di aplikasi. Tampilannya di situ teman-teman bisa lihat ada fitur-fitur yang lebih lengkap dari YouTube Studio. Nah, teman-teman klik di bagian logo dolarnya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Perkembangan dengan YouTube. Nah, ini adalah 4 persyaratan YouTube pada saat kita mau melakukan monetes. Nah, teman-teman untuk melihat jam tayang YouTube, kita lihatnya dari sini. Nah, teman-teman ada yang sudah sering lihat di sini ya. Mas, saya sudah kok lihat dari sini, dari YouTube Studio melalui aplikasi Google Chrome. Tapi ternyata jam tayang YouTube saya itu tetap berkurang di sini teman-teman. Nah di sini cara bacanya seperti ini teman sobat sekalian. Kenapa jam tayang YouTube kita itu berkurang? Karena usia channel YouTube kita atau usia video kita itu lebih daripada 1 tahun. Kalau usia channel itu biasanya teman-teman itu sudah ada yang 4 tahun, 5 tahun, itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita ngelihatnya itu dari usia video-video kita teman sobat sekalian. Usia video yang udah usianya di atas 1 tahun, itu perhitungan jam tayang YouTube-nya itu yang lewat dari 1 tahun itu nggak kehitung. Jadi yang kehitung adalah 1 tahun terakhir. Kenapa di sini jam tayang YouTube kita itu selalu berkurang? Ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab jam tayang YouTube kita itu kalau di YouTube Studio melalui Google Chrome itu berkurang. Itu penyebab utamanya adalah kita nggak pernah upload video lagi teman sobat sekalian. Kita nggak pernah upload video, view kita semakin hari semakin berkurang. Jadi view kita dari 1 tahun sebelumnya dengan hari ini, view kita itu lebih besar dari 1 tahun sebelumnya. Jadi kenapa kok jam tayang YouTube itu berkurang? Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman rajin upload video di jam tayang YouTube ini nggak pernah berkurang. Karena apa? Setiap hari kalau kita menambah video,
view kita atau jam tayang kita itu semakin bertambah, bukan semakin berkurang teman-teman sekalian. Jadi kalau berkurang di sini itu kesalahan teman-teman, karena teman-teman itu nggak ngupload video, view teman-teman semakin habis. Jadi untuk melihat jam tayang YouTube itu melalui Google Chrome ya, versi web. Kalau versi komputer udah jelas. Di sini ada 4 persyaratan ya teman-teman sekalian. Di sini jumlah subscribernya harus 1000. Kalau sudah 1000 dia ada centang hijau. Berikutnya yang kedua adalah verifikasi 2 langkah. Nah, verifikasi 2 langkah ini di video saya sebelumnya saya udah bikin tutorialnya. Verifikasi 2 langkah ini kita klik, habis itu kita diarahkan ke handphone kita, nomor handphone kita, supaya akun kita tetap aman teman-teman. Kita masukkan nomor handphone kita, baru verifikasi 2 langkahnya aktif. Kalau ini nggak diaktifkan teman-teman nggak bisa daftar Google AdSense. Berikutnya lagi adalah waktu tonton atau jam tayang YouTube. Di sini adalah kunci utamanya, biasa yang paling lambat itu di sini. Nah, di sini teman-teman sekalian, kenapa diperlukan 4000 jam tayang? Kalau dulu tuh persyaratannya nggak sampai 4000 ya, bisa dimonetize. Sekarang 4000 supaya teman-teman tuh akun teman-teman tuh benar-benar aktif gitu. Mungkin seperti itu persyaratan YouTube-nya melakukan persyaratan 4000 jam tayang. Nah, supaya untuk mencapai 4000 jam tayang ini banyak sekali caranya teman-teman sekalian. Yang pertama, teman-teman harus rajin upload video. Rajin upload video itu harus tiap hari. Kalau teman-teman nggak bisa tiap hari ya mungkin seminggu 3 kali atau 2 hari sekali. Teman-teman harus fokus terus upload video, yang pertama. Yang kedua, teman-teman terus perbaiki untuk pembuatan judulnya. Judulnya itu jangan asal ya. Jadi sebelum kita membuat video, kita riset dulu. Kira-kira judul apa yang tepat supaya target kita di search engine itu dapat. Yang kedua, yang ketiga itu adalah thumbnail. Kenapa saya bilang thumbnail ini mempengaruhi supaya view atau jam tayang kita tercapai? Karena gini, pada saat orang membuka beranda YouTube pertama kali, yang mereka lihat adalah thumbnail. Kalau teman-teman sobat sekalian thumbnail ini nggak menarik, ya nggak bakal diklik. Nah, ini yang mempengaruhi CTR atau nilai klik dari sebuah video kita yang pada saat kita upload. Nah, ini thumbnail kita harus buat semenarik mungkin, membuat orang penasaran. Nah, teman-teman bisa juga nggak menggunakan teknik SEO. Ada yang membuat judul itu dengan asal-asalan, membuat thumbnail itu nggak menggunakan teknik SEO ya. Teknik SEO itu search engine optimization. Kita targetkan di search engine YouTube supaya pada saat mereka mengetikkan sebuah kata kunci itu menemukan video kita. Tapi kalau kita tidak menggunakan SEO, kita harus bisa mengolah kalimat ya. Kita harus bisa mengolah kata-kata supaya orang itu menarik dengan kalimat atau judul yang kita buat. Thumbnailnya juga seperti itu. Walaupun kita nggak membuat menggunakan tulisan, coba deh teman-teman itu membuat sebuah gambar yang membuat orang itu benar-benar penasaran. Nah, dari situlah nanti jumlah klik kita banyak, CTR kita meningkat, view kita meningkat, otomatis jam tayang kita meningkat. Bahkan teman-teman untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube itu dari satu video pun bisa. Dari satu video bisa. Karena apa? Ada satu teman saya kemarin ngecat di Facebook saya. Itu dia baru membuat 2 video ya. Baru membuat 2 video, tiba-tiba video yang satunya itu meledak. Nah, dia ngecat itu melalui komentar di status Facebook saya. Dia bilang, "Mas, aku minta bantu dong untuk daftar AdSense channel YouTube saya yang baru dimonetize." Nah, ini padahal dia harus baru membuat beberapa video. Ada video yang meledak. Dari satu video pun kita bisa mendapatkan subscriber banyak, kita bisa mendapatkan jam tayang YouTube, bahkan kita dapat menghasilkan penghasilan tuh besar dari satu video teman-teman sekalian. Bahkan mau dapat motor, dapat mobil pun bisa. Jadi buat teman-teman sobat sekalian, jangan berharap dari video yang udah kita upload kita udah merasa puas. Jangan. Kita upload video sebanyak mungkin karena kita nggak tahu nih dari banyaknya video yang kita upload ini kira-kira mana nih yang bisa berpotensi untuk bisa mendapatkan banyak penghasilan dari video-video kita, seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan putus asa, terus upload video dan cari potensi kira-kira video mana atau konten mana yang bisa meledak, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, syarat yang terakhir adalah kosong teguran pedoman komunitas. Nah, di sini buat teman-teman, supaya teman-teman itu nggak mendapatkan teguran, jangan membuat konten-konten yang kontroversial. Kontroversial itu dalam artian seperti ini. Teman-teman bikin konten itu tentang kekerasan, tentang yang berhubungan dengan pornografi, tentang minuman keras atau sejenisnya yang teman-teman, ini pasti bisa mendongkrak nih, tapi kan pro kontra nih. Teman-teman bisa mendapatkan teguran dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tuh re-upload video orang lain. Jadi mentang-mentang teman-teman, ini videonya ini lagi rame nih, saya comotlah beberapa menit, habis itu saya masukkan di video saya supaya rame, saya bikin thumbnailnya. Enggak seperti itu teman-teman sekalian. Karena kalau dari video ini kita dapat teguran dari pemiliknya, mereka melaporkan video yang kita re-upload, pihak YouTube akan mendeteksi channel YouTube kita, bahkan video kita akan dihapus, bahkan video kita akan mendapatkan teguran. Nah, kalau teguran di sini teman-teman sekalian, itu tegurannya nggak sebentar, bisa 3 bulan. Nah, teman-teman
bisa daftar Google AdSense selama 3 bulan kalau tegurannya belum hilang. Yang terakhir adalah masalah dari musiknya. Musik kita yang kita gunakan itu jangan sembarangan, karena kita nggak bakal bisa monetes kalau kita menggunakan musik sembarangan. Teman-teman gunakan aja musik, cari aja musik yang ada di YouTube Studio versi web ya. Teman-teman cek aja di situ. Nah, di situ banyak sekali musik-musik yang teman-teman bisa gunakan. Silahkan teman-teman download. Lihat aja persyaratannya. Persyaratannya kalau kita harus menampilkan link-link di deskripsi, teman-teman masukkan aja. Tapi kalau teman-teman menggunakan nih, ada yang tanya, "Mas, aku menggunakan musik nih dari aplikasinya atau bawaan aplikasi ini kan bebas hak cipta, bebas digunakan." Enggak, teman-teman sekalian. Karena aplikasi itu bukan YouTube. Platformnya itu beda. Ini aplikasi, ini YouTube. Dan persyaratan YouTube itu beda dengan aplikasi. Aplikasi itu hanya nyodorin aja nih musik bisa digunakan. Jadi dari pihak YouTube itu bisa mendeteksi bahwasannya video atau musik itu melanggar aturan. Ada hak pemiliknya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman untuk mengecek jumlah jam tayang YouTube itu jangan menggunakan versi YouTube Studio menggunakan aplikasi. Bisa sih menggunakan aplikasi, tapi teman-teman buka dulu, silakan teman-teman cek dalam waktu 1 tahun terakhir jam tayangnya kira-kira berapa. Kalau teman-teman belum sampai ya nggak sampai. Teman-teman juga cara yang kedua, cara yang tepat adalah buka YouTube Studio menggunakan Google Chrome. Silakan teman-teman klik logo dolarnya, teman-teman buka aja, di situ ada 4 persyaratan. Subscriber, jam tayang YouTube, verifikasi 2 angka, dan kosong teguran. Oke sobatku, itu saja sharing saya, pembahasan saya kenapa kok jam tayang YouTube teman-teman itu berkurang. Jadi penjelasan seperti itu. Jadi teman-teman semoga paham. Silahkan like, komen, dan subscribe, karena di sini akan ada video-video kelanjutan menjadi YouTuber sukses. Gimana cara optimasi SEO yang benar. Oke sobatku, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.